wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Haqqul Yakin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib atau dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Yang pada malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 134 baris kedua dari bawah ada kalimat faslun fi adadi mubtilatis shalat. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis salim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang luas, hati yang lapang. Dan Al-Fatihah ini kita juga mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan saudara kita, jamaah kita yang barusan yang sudah dioperasi, yaitu Mas Mujito Rianto bin Mujito. Mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahir Rasulillah wa bi barakatil Quran wa bi syafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal kali ini fi dzikri ba'di adadi mubtilatis sholati, akan menyebut, membahas sebagian daripada hitungan hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat wahiyya in qaranat ibtida'as sholat, jika saja hal-hal yang membatalkan sholat itu adanya dimulai sholat, di awal sholat, maka hal tersebut mencegah kesahannya sholat, gagal.
Jika ada di awal maka menggagalkan sholat, gagal total. Tetapi wa in tara'at ba'da inqadiha, kalau hal tersebut terjadi ba'da inqadiha, setelah masuk dalam koridor sholat, setelah masuk dalam qadiyah sholat, maka abtalaha, hal itu membatalkan sholat, menggagalkan dan membatalkan. Kalau gagal kan belum terjadi, belum melakukan. Kalau batal berarti sudah dalam perjalanan melakukan. Walladzi yabtulu bihi sholatu, dan perkara yang akan batal, yabtulu fil mudhari present tense, akan batal, bukan sudah batal tapi akan batal. Bihi, karena sebab ladzi as-sholatu, yaitu salat. Apa salat? Ahada asyara syai'an, ialah ada 11 perkara, hal-hal yang akan membatalkan sholat. Kalau terjadi di dalam sholat itu ada 11 item. Al-awwalu, yang pertama, al-kalamul amdu, ialah berbicara dengan pembicaraan kalamul khalqi, pembicaraan makhluk, bukan kalamullah. Al-amdu yang disengaja ma'al ilmi bit tahrim wa bi annahu fi salat ay nutqu bi harfaini, bicara yang bisa membatalkan salat adalah cukup dengan harfaini, dengan 2 huruf. Kita lagi sholat, ada yang nyenggol, lalu kita bicara itu sudah 2 huruf. Maka kita berbicara, ngomong kata ketika dalam sholat, maka itu akan membatalkan sholat. Batuk? Tidak. Batuk karena tidak keinginan kita. Apakah ada batuk yang diinginkan? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kadang-kadang saya lagi muda suka batuk-batuk di depan cewek. Oh gitu ya. Lain lagi ya. Sama semua juga sama begitu. Lain. Bersin, lagi sholat 3 menit bersin, batal sholat? Tidak, kecuali dimodifikasi, bersinnya hasim, itu baru sholat batal, kena ada hasimnya tadi. Wa ilam yufhama, walaupun kata-kata yang 2 huruf itu tidak dipahami, tidak dimengerti, seperti omongannya orang yang gagu, tidak dimengerti, itu tetap membatalkan. Idza tawallaya, kalau 2 huruf itu berturut-turut, au biharfin mufhimin, atau dengan 1 huruf, cukup 1 huruf bisa membatalkan. Kalau 1 huruf itu mufhimin, yang punya arti. Kaki seperti lapad ki ini segat fil amr daripada fil madinya waqaya yauki wiqayatan ki, artinya jagalah olehmu. Dalam bahasa Arab banyak 1 huruf mempunyai arti dan makna, karena 1 huruf itu segatnya fi'il amar, perintah. Wa'i, dan huruf minar riayah, wa fi, dan huruf fi minal wifayah, itu membatalkan walaupun dengan huruf Arab, karena Arab belum tentu Quran.
Maka jangan kayak orang kampung saya nonton bola Liga Arab. Dia bangga, wis orang Arab maklum orang Mekah main bola aja sambil ngaji katanya. Pasti. Itu bukan ngaji, reporter itu. Bukan ngaji. Anak kecil berkunjung ke orang yang baru pulang haji seperti Haji Darsono. Haji Darsono membungkus korma itu bagi-bagi dengan tetangga dengan koran Arab. Koran Arab itu kan tulisan Arab. Ketemu sama anak kecil dikantongin, diselipin, ini Quran. Padahal itu bukan Quran, itu koran. Walaupun tulisannya Arab. As-salihi lil khatabin al-adabiyyin, yang layak, yang patut untuk bicara dengan bangsa manusia. Wa huwa ma'adatu ayyaqa bainal adamiyyi fi mukhatabatihim walau khataba bil jin wal malaikatu wa gharakil qal'al wa kharaja syarih. Walaupun dia berbicara dengan jin, dengan malaikat, itu juga membatalkan. Atau bahasa manggupron lagi sholat ngobrol sama semut gitu, itu juga membatalkan. Nggak tahu bener apa enggak itu bisa ngomong semut. Ingat, waqtaraja syarih, penyarah kitab ini mengecualikan. Ikhtiraj itu adalah istisna, pengecualian. Pengecualian ini artinya, tulis, istisna adalah ikhraju syai'in an hukmin yatanawaluhu ghairuhu. Ikhraju syai'in, mengeluarkan sesuatu, an hukmin, dari hukum yang berlaku, yatanawaluhu ghairuhu, yang hukum itu berlaku pada selain istisna. Seperti tadi bicara dua huruf, satu huruf membatalkan. Ikhtiraj, istisna, berarti yang ini ikhraj syai'in, tidak lagi membatalkan. Walaupun sampai dua huruf, tiga huruf. Apa yang tidak membatalkan? Waqtaraja syarihu bidzalik anil Qur'an wa dzikri wa du'a. Kalau yang dibaca dalam sholat itu Quran, kalau yang dibaca dalam sholat itu zikir, kalau yang dibaca dalam sholat itu doa, fala yabtulu zalika sholatu, maka sholatnya tidak batal. Ingat, ada tiga hal pembicaraan yang tidak membatalkan sholat. Bapak habis selesai baca tahiyat, innaka hamidum majid, imam masih lama, nggak tahu imam baca apa lagi tuh setelah innaka hamidum majid. Maka bapak pun silahkan membaca doa apa yang bapak hafal. Bapak hafal doa Dajjal, baca doa Dajjal, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Tungguin imam masih lama, baca lagi, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bimini antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Suka baca itu di dalam tahiyat? Hah? Silahkan, silahkan. Kalau bentuknya ad-doa, fala yabtulu zalika shalat illa idza khataba bi doa ghairallah, kecuali doa itu khataba, narasinya bukan kepada Allah. Kecuali doa itu narasinya bukan kepada Allah, wa ghaira rasuli, dan bukan kepada rasulnya.
kaqaulihi, seperti ucapan seseorang li'atishin, kepada orang yang bersin. Begitu orang bersin, Hashim, dia bilang alhamdulillah. Temannya di samping menjawab yarhamukallah, itu batal. Itu batal. Masih ada kan ya orang yang sholat temannya bersin, dia menjawab yarhamukallah, itu batal. Kalau dia baca alhamdulillah sama ya. Tapi kalau dia bikhilafi qauli rahimahullah, berbeda dengan ucapan rahimahullah. Kenapa rahimahullah tidak membatalkan? Karena di situ tidak ada khitabnya kepada manusia, berbeda dengan yarhamuka. Kitab kalimat yarhamuka khitabnya kepada engkau yang bersin, khitabnya kepada manusia. Khataba bidu'a ghairallah. Rahimakumullah sama, karena kum itu kepada manusia. Karena ada khitab hadir, kecuali khitabnya ghaib seperti rahimahullah. Nah, ini kan pentingnya ngaji nahwu juga di sini penting. Kalau mukhatab membatalkan, tapi kalau ghaib tidak membatalkan. Did you know mukhatab antara ghaib dan mukhatab? No? No. Ini penting. Apa mukhatab, apa ghaib. Falau natoko, maka kalau seseorang berbicara bilafdil Quran dengan lafaz Al-Quran ma'asharifin, serta ada tujuan melenceng dari ayat, ada tujuan lain dari ayat yang dia baca. Ka'anistadzana khawsifa akhdisain qaqala, seperti kita lagi sholat, kemudian ada teman kita di samping kita, karena teman kita di samping kita melihat HP kita ada yang miss call, ada yang calling, kemudian kita sebagai temannya minta izin kepada teman kita yang sholat, Mas, HP ada yang miss call tuh, itu penting, itu istrimu, itu keluargamu, itu anakmu. Maka kita menjawab dengan kalimat Al-Quran, tapi narasinya nyuruh dia mengangkat telepon tersebut cuman dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa nas Al-Quran, asli Al-Quran. Apa asli Al-Quran? Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Kita mengatakan ya Yahya khudil kitaba biquwwah, itu bahasa Al-Quran. Maka diambillah oleh teman kita, diangkatlah telepon dari istri kita, dari keluarga kita atas perintah kita yang sholat, maka kita yang sholat tidak batal. Karena kalimat ya Yahya khudil kitaba biquwwah itu adalah narasi Al-Quran, bukan narasi manusia. Fa'in qasodal Al-Quran, maka kalau dia bermaksud membaca Al-Quran walau matafhi, walaupun dia ada standar ganda, di samping niat membaca Al-Quran ada tujuan menyuruh teman kita ngambil, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Karena kalimat ya Yahya khudil kitaba biquwwah itu adalah ayat Al-Quran. Atau kita lagi sholat, ada teman kita ngobrol di depan kita, teriak-teriak keras-keras, kita larang mereka untuk tidak ngobrol keras. Kita mengatakan membaca ayat wala taqul lahuma uff, itu ayat Al-Quran, itu pun tidak membatalkan. Karena wala taqul lahuma uff
itu juga sebagian dari ayat Al-Quran. Atau kita lagi sholat, ada teman kita yang macam-macam di depan kita, joget-joget di depan kita, ketawa-ketawa di depan kita, goda-goda kita melarang mereka dengan mengatakan qul a'udzu birabbin nas, itu juga tidak membatalkan, karena kalimat qul a'udzu birabbin nas itu diambil dari Al-Qur'an. Nah, kalau Al-Quran sawa'un ta'alaqal aidal kalam bimaslahati sholat, apakah pembicaraan itu berhubungan dengan kemaslahatan sholat aula atau tidak? Sekali lagi, kalimat itu tidak ada hubungan dengan kemaslahatan sholat atau tidak selama pembicaraan yang umum dibicarakan oleh manusia, wa huwa adatuhu antaqa bainal adamiyin, itu semua membatalkan. Lagi sholat kita bicara u dan lain sebagainya, tetapi kalau kalimat yang dibaca oleh kita adalah ayat-ayat Al-Quran, dan itu tidak membatalkan. Kenapa? Contohnya ya, itu berbicara biasanya ngomong nggak bisa baca Quran itu juga ngomong apa? Salah dewek, kenapa nggak mau belajar? Udah cepetin aja sholat, digeplaknya. Cepetin sholat, selesai digeplak aja nih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan sholat adalah wal amalul kasir, dan bekerja yang banyak, al mutawali, yang berturut-turut. Bukan bekerja kuli, pekerjaan itu gerakan yang banyak. Yang kedua yang membatalkan adalah gerakan yang banyak. Yang gerakan itu, lihat di layar, alladzi laisa min jinsi af'ali sholat, yang tidak termasuk gerakan yang dianjurkan di dalam sholat. Kena sholat itu banyak gerakan, maka definisi sholat adalah wa aqwalun wa af'alun. Aqwalun, kumpulan kaul, omongan, pembicaraan, wa af'alun, dan kumpulan gerakan, cuman makhsusatun, gerakan dan ucapan yang khusus spesial yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli, mubtadatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusah. Jadi gerakan-gerakan yang membatalkan sholat adalah alladzi laisa min af'ali sholat, yang tidak berhubungan dengan pekerjaan sholat. Sakil li ghairi hajatin, tanpa adanya urgen, kebutuhan mendesak. Contohnya, gerakan yang membatalkan sholat adalah kasalasi khutuwatin, seperti 3 langkah, amdan, dengan sengaja, kana dalika, yang demikian itu, ausahwan, atau karena lupa. Gerakan yang membatalkan sholat adalah 3 kali gerakan, apakah itu disengaja atau tidak, sama saja batal sholatnya. Iya,
Itu termasuk as-sakil, gerakan yang berat. Lagi sholat, itu hukum menyatakan batal karena gerakannya sudah salah si khutuwatin. 3 gerakan, 1, 2, 3, itu yakin batal. Kenapa? Di Mekah. Nah, kalau di Mekah, mohon maaf, haji baru. Iya, madhabnya bukan Imam Syafi'i. Ini kan kita lagi ngaji madhab Imam Syafi'i. Mungkin di sana madhabnya Imam Maliki, atau mungkin Imam Samudra madhabnya. Jadi nggak sama, berbeda madhab. Nah, lihat di layar. Sab'un kana min jinsi wahidin, walaupun itu gerakannya cuma satu jenis aja. Kadorobatin, seperti memukul dengan satu tangan dengan model yang sama. Duk, 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 batal. Min jinsin wahidin, bentuknya satu tangan, duk, 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 itu batal. Walaupun dengan hasilnya satu tangan. Au min ajnasin, atau jenisnya berbagai macam jenis. Nah, ini kadang-kadang saya lihat di Facebook, cara menggantikan imam katanya ketika batal dengan melangkah 3 langkah ke arah imam. Contohnya, anggap saja saya menghadap kiblat. Saya makmum di sini, imam di sana. Kita makmum baris banyak jamaah. Kemudian imam batal, sebagaimana etika imam. Kalau dia batalnya kena buang angin, dia keluar dengan permisi menutup hidung, memberitahukan bahwa saya batal kena buang angin. Ini sopan amat, bahasa fikih sopan gak enak ya. Karena dia kentut lah. Kalau bahasa fikih sopan gak enak malah. Akhirnya orang yang di belakang imam itu menggantikan posisi imam dengan menuju ke posisi imam yang sebenarnya dia melangkah 1, 2, 3. Ini batal sholatnya. Ini batal. Ini batal. Karena menggantikan posisi imam itu tidak mesti di bekas imam. Imam batal, kita tahu cukup dengan 1 langkah saja diikuti yang kiri, itu sudah cukup. Karena imam itu akan sah dalam posisi ukuran tumit imam lebih berada di arah kiblat daripada tumit makmum. Normalnya memang begini, tapi dalam keadaan menggantikan imam tidak mesti ada di sejadah imam, tidak. Yang penting dia selangkah melangkah lebih depan daripada tumit makmum, dia sudah sah sholatnya. Atau ada cara lain, mungkin di sini dijelaskan, di dalam kitab Riyadhul Badi sudah dijelaskan. Dia tidak melangkah 3 langkah karena takut. Tapi untuk menggantikan posisi imam, dia wasbatul fahisyah, melakukan loncat. Wah, ini juga batal. Ini juga batal. Karena hal itu, Masya Allah, itu fahisyah, sangat jelek dilakukan sedang sholat. Masa sholat kayak ada gaya pocongnya? Kenapa? Walaupun 1 kali itu fahisyah. Itu fahisyah namanya, walaupun 1 kali. Pak Ustadz Darsono saya iris dengan 3 irisan silet, atau saya pilih bacok dengan 1 kali bacokan golok. Sama, walaupun 1 kali bacokan tapi golok. Hati-hati. Amalul qalil. Adapun gerakan yang sedikit, pekerjaan yang sedikit, fala tabtulus sholatu bihi, maka tidak batal sholat dengan amalul qalil. Seperti gerakan 1 jari. Ketika kita sedang sholat,
terasa gatal di lengan kita, maka tempelkan telapak tangan ke lengan, garuk pakai satu jari, pakai satu telunjuk. Maka dengan satu telunjuk ini, walaupun gerakannya melebihi 3 kali gerakan, 4, 5 sampai 10 kali gerakan satu telunjuk ini tidak membatalkan sholat, karena ini masuknya amalul qalil. Nah, kalau garuk 5-5-nya, apalagi sambil ngomong suwe ini nyamuk, ya batal itu. Itu batal, pasti batal. Lihat contohnya, li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW hamala Umamah bintihi Zainab, menggendong Siti Umamah binti Zainab. Mana? Indah qiyamihi, ketika berdiri Rasulullah menggendong Zainab. Wa wada'a indah sujudihi, ketika sujud Rasulullah meletakkan Umamah, bukan Zainab, Umamah. Itu tidak batal. Wa anau khalada alaihi wa amar baikatul aswadain al hayat awal aqrab, itu juga tidak batal kalau gerakannya sedikit, seperti gerakan satu jari. Ini asyhadu an la ilaha illallah enggak batal, cuman makruh. Mau enggak sholat ongkoh dibenci ongkoh? Makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Makruh, tidak batal tetapi makruh. Yang ada di sini ada? Oh, Jawas. Kalau anak muara baru bilang itu, Pak, gini-gini aja lagi di masjid itu. Kalau di luar masjid sebenarnya bukan begini-begini, tapi begini-begini dia. Kebiasaan begitu. Wal hadasu, dan yang keempat yang membatalkan sholat, yang ketiga yang membatalkan sholat adalah al hadasul asghar wal akbar, mengalami hadas besar dan hadas kecil, amdan au sahwan, baik disengaja atau tidak disengaja. Lagi sholat, lagi ruku, di belakangnya teman yang suka bercanda, sengaja dia kentutin temannya di belakang, batal. Karena sampai saiki di Indonesia itu masih ada orang sholat, saya lihat di internet, aki-aki udah aki-aki lagi sholat, tangannya ke belakang megang lato-lato temennya, masih ada aki-aki itu. Nggak tahu di mana itu. Ausahwan, atau dia lupa alias tidak disengaja, batal. Walaupun sedikit batal. Jangan ngeles kayak engkong-engkong orang Betawi, udah tua ngimamin, di belakang makmumnya cucunya. Begitu bangun dari rakaat kedua habis tahiyat awal menuju rakaat ketiga, engkong itu kentut, pes, kedengaran cucunya. Cucunya teriak, "Kong, batal sholatnya, engkong kentut." Apa dia bilang? Dikit. Ya walaupun dikit tetap kentut. Jangan alasan, jangan ngeles. Kalau udah kentut ya kentut. Apalagi hadas besar. Lagi sholat, mentang-mentang baru pulang haji, di sono waktu tawaf, waktu di Mina, waktu di Sa'i, lihat hari menor, semok, denok, orang India sampai ke Indonesia, kebayang Ustadz Darsono itu lagi sholat, ngebayangin aja seandainya jikalau betapa
Sampai terjadi hadas besar, itu apalagi. Hadas kecil saja membatalkan, apalagi hadas besar. Kalau nggak sengaja, Hmm? kalau nggak sengaja, Walau sahwan. Walau sahwan. kan ditawar. Iya. Tete, nggak sengaja, kan banyak darah. Itu bukan kalau bab tawab itu ada madhab sendiri. Madhab Syafi'i boleh intiqal madhab dengan madhab Maliki yang tidak batal bertemu kulit antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ashab Syafi'i mengatakan untuk khusus tawab silahkan tidak membatalkan dengan 2 syarat. Yang penting kita tidak memperdulikan siapa yang menyentuh kita. Kita lagi tawaf, ada Noel, masa bodoh yang memang gua pikirin masa bodoh, jangan dipedulikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan balas Noel. Itu tergantung. Ini coel cantik, coel lagi ya, itu itu balas batal. Warabi'u, dan yang keempat yang membatalkan sholat adalah hudusun najasah, kejatuhan najis, kedatangan najis, allati la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan dari najis itu. Yang keempat yang membatalkan sholat adalah terkena najis, kejatuhan najis, tertimpa najis. Apakah najis itu rotabah dalam keadaan basah, awil yabisah, atau dalam keadaan kering, sama saja. Allati la yu'fa anha, yang najis itu tidak dimaafkan, berbeda dengan najis yang dimaafkan. Emang ada yang najis yang dimaafkan? Kan udah dijelasin ini, apa perlu jelasin lagi? Hah? Nggak inget-inget, jelasin berapa kali. Najis itu ada 2. Ada yang dimaaf kalau ke bawah sholat, tapi tidak dimaaf kalau jatuh ke air. Apa najisnya? Setetes darah kita. Setetes darah kita jatuh ke dalam air yang kurang dari 2 kula, maka air itu hukumnya menjadi mutanajis. Walaupun darah kecil, darah setetes, walaupun air itu tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah aroma. Tetapi setetes darah itu kalau ke bawah sholat itu dimaafkan. Yang kedua, ada najis yang dimaafkan kalau jatuh ke dalam air, tapi tidak ada kata maaf kalau ke bawah sholat. Apa najis itu? Bangkai semut, bangkai buk, bangkai lalat, kalau jatuh ke dalam air itu tidak membuat air menjadi mutanajis. Tapi kalau bangkai lalat, bangkai semut ke bawah sholat, maka sholatnya hukumnya batal, karena najis itu tidak dimaafkan kalau ke bawah sholat. Nah, dalam pasal ini kita bahas yang membatalkan sholat adalah najis yang tidak dimaafkan. Bagaimana kalau kita lagi sholat terjatuhan najis yang dimaafkan, begitu asik-asik sholat ternyata jerawatnya moncrot keluar darah, apakah batal sholatnya? Tidak. Lagi sholat tanpa sadar di kain kita, di baju kita, di sorban kita ada darah nyamuk. Nah, yang disebut tai nyamuk ya, sebenarnya bukan darah nyamuk. Nyamuk dari mana punya darah? Nggak punya darah itu darah kita sendiri. Kena darah kita sendiri itu tidak membatalkan, tidak membatalkan, karena dianggapnya
sedikit. Allati la yuqanhu ala badani wa sawbihi wa ulima bihi min ghairi tahan walau waqa'a ala sawbihi aw badanihi najatun, ya betul. Walau waqa'a, jika jatuh ala sawbihi, ke atas bajunya, najasatun, najis, ya bisatun, yang kering, fanafadha, maka lalu dia mengebutkan saubahu, bajunya, halan, pada waktu itu lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau najis itu langsung ditepiskan, langsung dijatuhkan, min ghairi hamlin, tanpa dibawa, maka sholatnya tidak batal. Bagaimana caranya? Lihat contohnya. Saya lagi sholat, khusyuk sholat, tiba-tiba jatuh tai cecak kering di sini. Kering. Nah, kita ke yang kering dulu. Jatuh tai cecak kering. Itu ada cara menghilangkannya, tidak membatalkan sholat. Adalah dengan cara kena tai cecak kering nyangkut di baju, kita buka tangan kita ke samping, jatuhlah tai cecak yang najis tadi, kembali ke sini, itu tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Tetapi kalau dijatuhkan, lagi sholat asik-asik, jatuh tai cecak, diambil sama tangan kanan, dibuang, itu batal. Karena masuknya kategori membawa najis, memegang najis. Tadi kan nggak megang, sekarang megang. Tadi nggak bawa, sekarang bawa. Itu batal. Disentil sama megang. Sentil sama megang. Hah? Kalau tunjuk, gampang, sentilin aja ke depan. Itu kalau tai ceceknya sudah kering. Tapi kalau kita lagi sholat, tas jatuh tai cecek yang baru diproduksi, masih basah, masih ada airnya, itu mau nggak mau itu harus batal. Mau nggak mau harus batal. Karena walaupun kita gini-giniin, tetap dia nempel, karena masih batal, masih basah. Walaupun jenisnya jatuh, airnya tidak mungkin jatuh. Maka kalau tai ceceknya masih basah, itu tidak ada ampun, kita harus membatalkan sholat. Sama aja. Apa imam spesial nggak batal gitu? Cie. Ya silakan Bapak Ji. Selesai, itu anak-anak perempuan pada masuk saling-saliman Pak. Saya nolak bahkan nggak mau disalimin anak perempuan pengajian itu. Benar masalah yang saling-saliman anak perempuan. Yang ada di pada imamnya pada disalimin semua. Baik. Dalam hal ini memang kita syabah lala. Ada bahasa buah simalakama, dimakan mati ibu tak dimakan mati ayah. Kita terima salaman mereka, khawatir membatalkan, karena di antara mereka ada yang sudah balik. Kalau kita tolak, jangan salaman. Kadang-kadang diomongin, Pak Haji sombong ya, ajak salaman aja nggak mau. Maka sebaiknya dipilah. Kira-kira bocah yang mau salaman sama kita itu ada yang sudah punya pacar, ada yang balik apa belum. Kalau yang belum balik, silakan salaman. Tapi kalau yang sudah balik, itu jangan disalamin, karena hal itu membatalkan wudhu. Tapi kalau Pak Haji mau menerima resiko diomongin sama anak-anak, Pak Haji sombong, masa bodoh, sombong, ya jangan diterima salaman. Tapi alangkah lebih bijaknya, terima aja salaman semuanya, habis itu wudhu lagi. Cuman agak capek, orang bijak itu capek. Baik hadirin, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan karena saya ini aja taklim bulanan, harus langsung ke Marangke. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.